Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tugas komputer grafik yang saya dan rekan saya buat. Rekan saya itu bernama Alvin Sukma Prawira. Jadi di sini kami membuat gerbang Brandenburg yang ada di Berlin. Jadi berikut bentuk gerbangnya. Jadi gerbangnya itu bentuknya kayak gini kurang lebih. Ya, seperti ini. Ini adalah gambar gerbangnya. Jadi kita langsung aja ke blendernya. Jadi di sini kami membuat gerbang. Kami itu menggunakan scripting untuk membuat wall, membuat pilar, membuat atap dan lain-lain. Semua scripting. Hanya modeling untuk bagian detailing aja. Detailing seperti yang ada di sini. Detailing untuk bikin ini dan ini. Itu menggunakan modeling. Dan juga tekstur nanti ya. Oke seperti itu. Jadi kita langsung aja jelasin. Jadi di sini saya membuat wall. Jadi kita langsung lihat ke scripting. Jadi kita itu scriptnya itu membuatnya itu satu persatu. Maksudnya satu persatu itu apa? Jadi setiap sub objek itu satu script. Kayak misal di sini ada lightning, ada join wall pilar, ada wall, ada roof, ada wall, ada roof 1, ada roof 4 gitu. Ada pilar gitu. Jadi itu satu-satu seperti itu. Jadi di sini saya membuat wall. Yang pertama yang saya buat adalah wall. Jadi di sini wall itu saya membuat kotak menggunakan built-in. Kita langsung aja cari wall, back wall. Nah ini untuk codingannya. Jadi buat kotak saya itu hanya buat satu wall dan pilar juga hanya buat satu pilar, dua sih pilarnya. Jadi konsepnya itu saya membuat satu wall, satu pilar, dan nanti pilarnya bakal di arrange jadi dua, dan nanti setelah itu di apply, dan nanti setelah jadi satu bentuk yang kayak gini, satu bentuk kesatuan kayak gini, itu nanti akan di array sebanyak 3 kali, 1 2 3. Setelah 3 kali itu jadi nanti membentuk setengah, dan nanti hasil akhirnya itu bakal di mirror seperti itu untuk meminimalkan waktu dan usaha gitu ya. Jadi di wall ini bentuk scriptnya seperti ini. Saya menggunakan built-in dari primitive cube-nya. Kayak gitu untuk rotasi, resize, scaling, juga untuk menjoinkan gitu. Menjoinkan dari si wall dan menjoinkan cube itu, menjoinkan wallnya gitu. Oke, langsung kita lihat yang di pilar. Pilar juga sama. Pilar itu menggunakan objek yaitu silinder. Jadi biasa ya, sebenarnya pertama sebut itu pilar dulu baru wall, karena di sini ada clear screen. Kenapa clear screen-nya itu nggak dibawa di wall? Karena nanti yang modeling itu akan hilang gitu. Jadi alasan alasan lainnya kami memisah-misahkan dari segi ininya, segi yang kami kerjakan itu biar supaya yang kami modeling sedikit yaitu dari detailnya itu nggak hilang seperti itu. Jadi itu untuk konsepnya. Di sini juga saya membuat roof. Roof itu kan ada banyak, ada beberapa part. Menurut saya itu dibagi-bagi beberapa part, yaitu part 1, part 2, part 3, dan part 4 gitu. Jadi di part 1 dan part 2 itu saya yang buat, part 3 dan part 4 itu Alvin yang buat. Jadi di part 1 dan part 2 itu roofnya itu sederhana, hanya kotak, dan part 3-nya juga kotak tapi ada sedikit modifier di atasnya, di extrude dan di scale gitu. Oke. Terus selanjutnya juga saya di sini membuat lightning. Jadi lightning juga menggunakan scripting. Untuk lightning sendiri itu saya menentukan titik koordinat lightning ya. Jadi di sini lightningnya ada kurang lebih berapa lightning ya? Lumayan banyak. Ada yang bentuk area ada sekitar 6. Bentuk poinnya ada lumayan banyak. Ada banyak pokoknya. Ada 55 dan ada sun juga. Terus untuk hasil lightningnya seperti apa? Ini saya mendapatkan inspirasi dari gambar yang tadi. Gambar yang tadi itu kan banyak banget tuh lightningnya, warna putih, warna kuning semua. Jadi ini inspirasinya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dalam mode rendering, itu akan jadinya seperti ini. Nah, ini adalah area itu lightning ada di sini. Mohon maaf agak nge-lag. Area itu lightning ada di tembok ini, dan poin itu ada di sini gitu. Itu untuk lightning. Selain itu untuk texturing. Jadi di sini texturingnya ada dua tipe, yaitu gambar dan juga prosedural gitu. Karena emang dari awal itu bentuk gerbangnya itu berwarna putih, jadi tidak sedikit banyak perubahan warna. Namun yang agak sulit itu dalam texturing di bagian reliefnya gitu, karena itu relief dan itu saya juga bingung caranya gimana. Maka dari itu saya seadanya aja gitu untuk reliefnya. Tapi untuk styling itu yang pertama misal dari wall. Dari wall itu ada materialnya. Kita cari dulu materialnya di mana. Nah, ini materialnya tuh ada banyak, ada wall, ada pilar. Pilar itu saya menggunakan shading. Nah, di sini. Nah, ini menggunakan prosedural.
Ini untuk ini world ya. Untuk sebentar, objek, terus nah ini pilar. Nah, untuk pilar itu menggunakan seperti ini, sederhana. Kita hanya menambahkan musgrave tekstur untuk menambahkan kesan item-itemnya gitu, item-item yang ada di sini. Jadi kan seperti yang ada di gambar itu agak sedikit item-item kalau diperhatikan, jadi itu menambahkan musgrave. Sisanya itu menggunakan warna biasa. Untuk atasnya itu untuk atap sendiri, untuk teksturnya itu hampir mirip, cuma yang membedakan yang di atas itu lebih banyak perpaduannya. Misal roof 1 itu musgrave, terus roof 2 itu ada tambahan dari coloram, ada musgrave tekstur, ada voronoi tekstur. Ini saya belajar dari YouTube sedikit aja, jadi emang agak banyak juga untuk not dihubungkan itu, jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Dan untuk floating land, oh iya saya juga membuat floating land, mohon maaf terlewat. Jadi selain membuat wallnya juga saya membuat floating land. Jadi ini kita idenya itu seperti terbang gitu, jadi seperti gerbangnya itu terbang, seolah-olah terbang, jadi menggunakan floating land. Ini menggunakan gambar untuk floating land ya. Nah, gambar untuk tanahnya menggunakan gambar, dan juga untuk dari alasnya atau aspalnya itu menggunakan brick ini nggak pakai gambar, tapi brick ini kita menggunakan teks mode apa namanya, menggunakan prosedural nih. Jadi ada bawaan dari Blender itu namanya brick texture, jadi saya menggunakan itu untuk membuat bricknya seperti itu. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini. Dan saya juga menambahkan seperti itu untuk light juga. Ini ada dua, ini sebenarnya cahaya utama, jadi itu ada sun juga ya di bawah, cuma sebenarnya sun yang asli itu di sini. Kenapa? Karena itu seolah-olah seperti bulan gitu. Kami itu menggunakan konsep agak maghrib atau malam, seperti bulan kalau dimatiin tuh ini akan kayak malam banget. Ini lumayan keren seperti itu. Ya itu kurang lebih. Jadi untuk kesimpulannya, jadi di sini saya dalam pembuatan ini kita membagi-bagi tugas dalam pembuatan sub objek. Jadi sub objek yang dibuat itu membuat satu objek namun diarraykan dan dimirrorkan gitu. Jadi diarrayin sebanyak 3 set sampai setengah, nanti dimirorin set gitu ya, kurang lebih. Juga di sini saya membuat wall, pilar, roof 1, roof 2, dan floating land-nya. Juga lightning dan juga texturingnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja yang cukup saya akan jelaskan. Sisanya saya serahkan kepada Alvin. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembuatan untuk roof 4, di mana roof 4 ini ada piramidnya, seperti piramid, lalu ada kubus yang di bawah, lalu ada kubus yang di atas. Nah, untuk pembuatan piramidnya sendiri, yang pertama membuat dulu objeknya itu plan, karena bentuk desainnya itu plan ini piramidnya. Lalu setelah itu membuat beam mesh-nya. Setelah membuat beam mesh, lalu panggil method solidify, digunakan untuk mengisi ketebalan dari si mesh-nya. Setelah itu ditranslasikan. Setelah itu diloopingkan berdasarkan stepnya. Stepnya itu ada 8 anak tangga seperti itu. Nah, setiap anak tangganya itu ukurannya itu 0,1. Setelah itu diloopingkan. Setelah diloopingkan, lalu diatur dimensinya. Nah, diatur dimensinya itu ada di modul scale object to dimension. Isinya itu adalah x-nya, objeknya, x-nya lalu y-nya. Karena memanjang ke y, maka si y-nya lebih panjang. Nah, lalu membuat objek pemotongnya, yaitu bentuk dasarnya itu dari cube. Cube-nya itu di tipe boolean. Kenapa menggunakan tipe boolean? Karena biar hilang gitu objek yang terkena objek booleannya. Kenapa? Karena saya ingin membuat objeknya itu, si piramidnya itu setengah saja, setengah bagian. Kenapa? Karena kita awalnya itu merencanakan untuk membuat bangunannya itu setengah dulu, setengah sudah jadi, lalu dikopikan, lalu dimirrorkan. Setelah itu digabungkan agar lebih presisi dan juga
lebih cepat dalam pembuatannya. Setelah itu, membuat cube yang di bawah ini itu tuh ditentukan oleh verts lalu phase-nya. Phase-nya itu totalnya ada 16, yaitu 0 sampai 15. Lalu untuk objek yang di atasnya yang nongol keluar ini itu sebagai tutupnya, itu di kelas final roof sama seperti yang di bawah juga, tetapi lebih dilebihkan ukurannya 0,5, sama phase-nya juga totalnya ada 16. Lalu setelah terbuat 3 objek, dijoinkan dengan nama roof 4 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pembuatan decoration untuk roof 4, itu di kubus-kubus yang kecil ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu di looping dengan ada pemeriksaan modulusnya gitu. Kenapa? Karena untuk membedakan loopingnya itu jaraknya itu tidak selalu sama. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar jaraknya. Nah, untuk membedakan itu pakai modulus. Jika habis dibagi 2, jarak yang akan diberikan itu adalah 0,664. Jika tidak habis dibagi 2, maka jaraknya itu 1,87. Nah, disimpannya itu di mana? Disimpannya itu adalah di parameter cube decoration. Cube decoration itu adalah class, lalu di dalamnya itu ada constructor, dimana di dalamnya itu ada location, rotation, scale, total loopnya, lalu ada indeksnya. Nah, karena decorationnya juga banyak dan ini mengelilingi dari objeknya juga yang di roof 4, maka untuk loopnya juga, untuk pemanggilan kelasnya juga banyak, dan juga setiap lokasinya itu berbeda-beda. Lalu bagaimana caranya untuk ada yang di samping seperti ini, tidak seperti yang di depan, itu karena di rotation. Di rotation 90 derajat itu ada di sini di parameternya. Lalu untuk bagaimana caranya, karena looping-loopingnya ini jumlah objeknya itu berbeda-beda, disimpan di parameter. Ada yang seperti contoh ada yang 6, ada yang 3, ada yang 15, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan decoration yang ada di atas itu ada di modul create cube top. Itu sama, objek dasarnya itu adalah dari kelas cube decoration, hanya berbedanya itu tidak ada yang namanya looping gitu, seperti itu. Selanjutnya, ketika sudah objek-objeknya itu telah dibuat, maka akan di looping, akan ada logika untuk joinnya menggunakan looping, dan akan mengecek prefix dari nama objek seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pembuatan animasi kamera. Nah, apa saja yang ditentukan di rotation kameranya? Itu yang pertama ada objek kameranya, lalu objek targetnya. Objek targetnya itu adalah area. Lalu ada animation start frame, yaitu frame-nya itu yang pertama tuh 1, lalu n-nya itu ada di 700, jadi totalnya itu ada 700 frame. Lalu 2 ini adalah aksisnya. Lalu ada degree-nya itu 360 jadi memutar ke seluruh objek, itu mengelilingi objeknya. Lalu orbit distance ini adalah jarak kamera ke objeknya, itu ada jaraknya itu 150. Lalu ada distance z-nya, yaitu jarak dari z si kameranya, ketinggian kameranya itu ditambah 30. Lalu di dalam dari modul animation kamera ada looping juga untuk animasi kamera memutarnya. Lalu ada juga pengkondisian untuk animasi kamera naik dan kamera turun. Yang terakhir adalah penambahan untuk langit sendiri, itu menggunakan sky texture yang sudah disediakan oleh Blender. Lalu terdapat not-not tambahan juga dari Blender.
Lalu kita tinggal mengatur dari ozon, dust, dan airnya agar mendapatkan hasil langit yang kita inginkan. Seperti itu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.